Akbar. Sebetulnya gue tidak mau lagi menanggapi karena kan sudah klarifikasi di live Instagram. Kalian bisa ambil di live Instagram saya gitu kan. Kenapa saya menangis ya karena saya tuh kan orangnya suka apa sih namanya? Terenyuh. Bukan emosian. Bukan. Apa-apa tuh dipendem, gitu. Ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu loh, luber gitu. Jadi seberapa pendem sih apa yang kan Niki pendem soal Kakoni? Seperti yang kalian tahu, saya tidak pernah menjelek-jelekan bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya, suami saya ya. Saya tidak pernah. Setiap kalian wawancara saya tidak pernah menjelekkan dia. Malah netizen bilang dia, kalian juga suka tanya kan ke saya kan, nggak punya kerjaan ya suaminya ya, kata netizen mau kondo ya. Kalian kan suka nanya gitu kan. Tapi kan saya balasnya enggak kok, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, walaupun dia sudah tidak jadi polisi lagi, tapi dia tetap dibayar sama pemerintah sebesar 20 juta. Saya selalu bilang begitu, saya nggak pernah ngejelekin gitu. Nah, kenapa saya menangis? Ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya keluar dengan sendirinya gitu. Berarti akumulasi dari kekecewaan. Berarti sebelumnya juga ada masalah yang Kaniki pendem sampai akhirnya seperti ini. Ya, mendemnya ya sering kan namanya masalah rumah tangga itu. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Nggak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja ya kan. Pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitu pun sebaiknya saya ya kan. Saya kan juga manusia biasa gitu. Tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekkan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya untuk supaya apa ya namanya ya. Kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan? Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo. Harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan? Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kocen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya apalagi Kak, soal yang soal katanya tas terus habis itu kan saya bilang saya kaget pas bangun tidur sekitar jam 8, saya bangun tidur, saya bikin jus seperti biasa untuk anak-anak, untuk dia saya bikin omelet untuk sarapan ya kan. Terus saya tanya Teh Ati, Bapak mana? Nggak tahu karena pintu pagar ini terbuka, katanya nggak tertutup. Saya pikir dia pergi lari pagi gitu kan, nanti dia balik lagi. Ternyata setelah saya tunggu kok nggak pulang-pulang. Terus saya ngecek handphone, kalau lagi tidur kan biasanya handphone saya matiin gitu. Terus pas saya cek ada WhatsApp dia bilang Amor, my love, I'm sorry I have to go, bla bla bla. I love you so much, I love you kids, but after we have fight gitu kan, satu minggu yang lalu. Berarti sekarang udah hampir 2 minggu yang lalu lah kita berantem hebat gitu kan. Terus dia butuh waktu katanya, dia butuh space gitu kan. Padahal waktu itu saya yang minta butuh space, tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss waktu itu kan.
Tapi akhirnya dia pergi diam-diam. Sebetulnya dia pergi diam-diam pun tidak ada masalah buat saya gitu ya, karena kan dia laki-laki dewasa 33 tahun gitu kan. Dia mau pergi kemana saja pun terserah gitu. Cuman yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama, karena saat habis berantem terus dia nganterin anak saya ke London 3 hari, pulang kita baikan seperti layaknya suami istri. Saya sudah bilang I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi lagi. Sudah, baik tuh, boleh tanya sama orang rumah. Baik, sebaik-baiknya kita makan, kita pergi, kita nonton, kita belanja gitu kan. Terus yang saya nggak habis pikirnya lagi, gimana ya nanti dibilangnya menjelekkan, membuka aib segala macam gitu, nggak mau gitu. Karena biar bagaimanapun dia kan pernah ada di hidup saya 10 bulan loh dia tinggal di rumah saya, 10 bulan ditinggal di rumah saya. Ini yang faktanya aja ya, kalau mau ngejelek-jelekin itu bukan begini ya. Kalau mau jelek-jelek itu banyak sekali yang jeleknya, tapi saya tidak mau keluarin gitu. Maksud saya waktu dia pergi tidak membawa barangnya gitu. Kayak dia kan dari Bali, dulu kan dia tinggal di Bali 1 tahun lebih ya. Saya menemukan dia di Bali gitu kan. Terus dia coba mendekati saya berkali-kali, tapi saya tolak. Akhirnya waktu itu ada rave party di Bali. Saya lagi makan malam-malam tuh, terus tiba-tiba dia muncul gitu kan, ngomong lah baik-baik segala macam. Dia suka sama saya, dia mau pacaran sama saya. Padahal saya sudah sering bilang saya ini janda anak 3 gitu kan. Saya ini bukan artis biasa. Saya ini kontroversial, saya ini banyak masalahnya. Kamu bisa cek di Google segala macam. Dia cek di Google kok segala macam. Dia bilang dia terima itu, dia tidak peduli, dia tidak mau mengingat masa lalu. Yang penting adalah masa depan yang bakal kita jalani berdua. Terus setelah dia ngomong itu, gue berpikir ya kalau dia bisa terima begitu ya baik, tapi tetap tuh belum pacaran juga. Akhirnya saat opening Atlas di Bali, saya mengundang dia dan teman-teman saya yang lain gitu kan. Nah di situ lebih intens lagi dia ngomongnya. Dia bilang saya mau sama kamu lah, bla bla bla, ini itu itulah pokoknya. Sudah. Terus saya bilang kalau kamu mau sama saya, kamu tidak boleh tinggal di Bali gitu. Kamu harus pindah dari situ karena saya tahu Bali kehidupannya seperti apa ya. Di Bali itu kan ya party, ya having sex, ya kan. Satu malam bisa beda-beda orang gitu kan. Freedom life, saya nggak suka gitu kan. Terus saya tanya, kamu mau nggak? Kalau kamu mau oke gitu kan. Tapi saya di sini lagi sedang ngurus. Jadi dia tuh ceritanya setelah selesai jadi polisi, tidak mau lagi jadi polisi, dia itu ceritanya pengen jadi desainer, perancang baju ceritanya, dan dia lagi bikin kaos. Dan akhirnya kita ke tempat pembikinan kaosnya dia, namanya Son kalau nggak salah itu ya. Pas saya datang ke sana, saya tanya ini mana kaosnya si Tony, terus dikasih tahu ini kaosnya. Terus saya tanya berapa harganya, karena tas saya pegang begini bahannya, wah ini bahannya jelek kok dikasih harganya mahal banget ya gitu kan. Terus saya bilang kenapa kamu kasih mahal banget? Langsung dia bilang oh ya deh buat Mbak Niki jadi murah gitu. Nah saya pikir itu udah langsung diproses gitu kan. Ternyata sampai detik ini pun itu tidak jadi gitu. Akhirnya dia datang ke Jakarta, kita berpacaran. Gak lama kita berpacaran saya masuk Serang Kota ya kan, di kelas 1 Serang Kota itu selama 2 bulan setengah. Selama 2 bulan setengah itu juga saya bertanya sama dia sebelum saya masuk ke sel. Saya masih pegang handphone, saya telepon. Yang saya telepon adalah cuma 4 orang saat itu. Dia, Kak Fitri, Kak Amel, Kochen. That's it. Cuman dia aja. Terus saya bilang sama dia, saya di penjara, saya tidak tahu saya salahnya apa, tapi saya tidak tahu berapa lama saya akan ada di sini. Kalau kamu mau pergi boleh, tapi kalau kamu mau tinggal di rumah saya boleh, tapi ada anak-anak saya yang akan merepotkan. Nggak apa-apa, saya akan menjaga anak-anak kamu karena saya mencintai kamu dan anak-anak kamu, gitu kan. Padahal sih
nggak merepotkan juga karena kan di rumah ada 4 pembantu ya kan, dan kalian lihat sendiri kan betapa dekatnya anak-anak saya dengan Teh Ati gitu kan. Ya sudah, saya bilang kalau memang mau apa namanya tinggal di sini stay ya silahkan, tidak ada masalah gitu. Ya sudah, 2,5 bulan berlalu, akhirnya saya keluar tanggal 29 Mei. Terus akhirnya kita memutuskan karena gue melihat dia tulus dengan anak-anak. Gue tuh orangnya tuh selalu gampangan tulus kalau ada laki-laki yang sayang sama anak gitu. Nggak ngerti kenapa hati gue tuh terhenyut gitu kalau ada seorang laki-laki yang bisa mencintai anak gue gitu. Terus akhirnya ya sudah, dia bilang gue mau melamar lo gitu tiba-tiba gitu kan, gue mau serius sama lo gitu, mau nggak? Ya gue mah mau aja gitu kan, karena ya anak-anak gue juga udah deket, soalnya 2,5 bulan nggak ada gue, cuma ada dia kan. Ya udah, akhirnya kita bicara, pergilah kita ke Tasikmalaya gitu. Kenapa gue pilih Tasikmalaya? Karena kan di situ bertoleransinya cukup tinggi ya, masjid berdampingan sama gereja tidak ada masalah gitu kan. Jadi kayaknya itu tempat yang bagus, dan itu juga tempat ibunya Coach Chen di situ. Akhirnya ya sudah dilangsungkanlah pernikahan siri di sana gitu. Kejadian Mungkin ini menjadi keruh gitu ya, karena kalau dilihat Tony itu sangat tidak terima ketika dibilang mencuri dari gini, yang bilang mencuri itu kan bukan saya. Ya kan, yang bilang mencuri itu tidak pernah keluar dari mulut saya dan dari Instagram saya. Di Instagram saya itu saya bilang, kenapa kamu membawa tas pemberian dari papa saya, dan kenapa kamu membawa gelang hadiah dari Kak Amel, terus kenapa kamu membawa sweater adik saya yang ada di ruang wardrobe gitu kan, sekitar 3 atau 4 biji gitu kan. Dan itu kita nggak usah ngomongin masalah harga lah ya, karena kalian tahu sendiri gue nggak mungkin ngebeliin adik gue barang-barang yang murah gitu kan, apalagi itu sweater untuk keluar negeri gitu kan. Itu yang gue pertanyakan di Instagram gue, bahkan di Instagram gue pun masih gue bilang tolong jangan hujat Tony, gue masih bilang begitu. Tapi kan persepsinya netizen ini menuduh dia adalah seorang maling, ya kan? Jadi bukan gue yang ngomong dia maling gitu, karena tidak pernah keluar dari mulut gue kata-kata maling gitu kan. Nah tiba-tiba dia langsung membalas dengan Instastory. Dia bilang katanya barang-barang itu adalah pemberian dari saya. Saya juga bingung ya. Setahu saya kalau udah suami istri itu boleh pakai barang apa aja gitu kan. Suami boleh pakai barang istri, istri boleh pakai barang suami. Tapi kan bukan berarti itu memiliki, tapi kan bukan berarti itu dikasih, ya kan? Itu dipinjamkan karena dia kan ada tas di sini warna hitam, tapi memang tasnya memang kurang bagus dan dia katanya pengen nge-gym. Akhirnya saya daftarkan dia nge-gym di Navapak bersama Coach Chen dan Kak Fitri, yang kalau kalian sekalian tuh saya lagi nge-gym berdua gitu kan. Nah, terus kan kalau nge-gym itu kan dia bawa anduk, dia bawa sabun, dia bawa baju ganti. Terus saya bilang, kamu pakai aja tas ini gitu, kamu pakai saja tas ini. Nah, bukan saya bilang ini tas buat kamu ya, bukan begitu. Itu dia nangkepnya itu dikasih ya. Iya, jadi dia mikir nangkepnya, oh ini buat gue nih berarti gitu. Karena bahasa Inggrisnya Tony juga kurang baik, bahasa Inggris saya juga kurang baik gitu kan. Jadi mungkin miskomunikasi. Terus saat di Jogja liburan kan kayak gini nih, saya kan suka pakai gelang dari dulu banyak ya. Terus di sini biasanya saya taruh gelang satu warna hitam yang ada bandulan goldnya itu dari Kak Amel. Saya sebenarnya nggak mau ngungkit apa-apa ya, buat saya ya udahlah nggak apa-apa, itu murah bisa dibeli juga kan. Saya duduk di sebelah dia, saya bilang, baby kamu mau nggak pakai ini, pakai aja buat kamu, pakai aja buat kamu. Tapi menurut dia itu buat dia gitu loh. Tapi maksud saya pakai saja gitu loh. Tapi dia mengartikannya beda, dan mungkin para haters ini mungkin mendm Tony seolah-olah Tony ini adalah pencuri gitu. Nah keselah dia dibilang pencuri gitu loh. Kak, soal lempar setrika gimana Kak? Kerjaannya atau ini jadi pengaruh cocok kemarin nggak sih Kak? Sebetulnya berantemnya karena apa sih? jadi gini, sebetulnya
dia ada duit ataupun tidak ada duit, saya akan tetap mencintai dia. Karena saya tidak mencari laki-laki yang kaya raya. Saya udah pernah menikah dengan laki-laki yang kaya raya, ternyata kan kalian tahu sendiri kan seperti apa, selingkuh, begini begitu. Saya nggak mau cari yang seperti itu. Yang saya mau adalah sederhana saja, tapi mencintai saya sepenuh hati, mencintai anak-anak saya sepenuh hati, gitu kan. Kalau soal pekerjaannya, memang Tony kan tidak ada pekerjaan sebetulnya, karena kan dia sudah retired dari kepolisian gitu. Tapi dia tetap diberikan salary dari kepolisian sebesar 20 juta setiap bulan. Nah, itulah yang dia pakai untuk membiayai hidupnya. Lalu kalau yang saya tebak dan bukan saya tebak ya, saya merenung gitu kemarin, kenapa ya kok tiba-tiba dia begini. Oh, saya baru tahu, mungkin ini pembelaan diri dia kepada netizen Indonesia supaya dia tidak dijelek-jelekan gitu. Jadi supaya biarkan sayanya aja yang dijelek-jelekan gitu. Tapi nggak apa-apa kan, kalau Nikita Mirzani kan sudah biasa dijelek-jelekan, sudah biasa dibully, sudah biasa dihina gitu kan. Itu kan konsekuensi ya. Tapi mungkin dia tidak siap akan hal itu. Padahal dulu waktu masih sama saya tuh kan dia suka buka DM tuh juga banyak tuh yang bully dia, yang ngechat dia, bully dia segala macam. Nah, sekarang kayaknya banyak juga yang ngechat dia gitu, untuk yang tadinya ngebully jadi menyemangati dia gitu untuk melakukan peperangan di sosial media gitu loh. Yang dia posting itu kan the truth itu kan, ya jadi kalau saya mau ladenin, mengeluarkan bukti juga gitu kan, berarti saya sama aja sama dia gitu. Karena biar bagaimanapun dia pernah ada di hidup saya, dia pernah sayang sama anak saya, jadi saya tidak akan membalas gitu. Dan yang dia posting itu kan juga cuman begitu-gitu aja. Dia tidak memposting chat-chat di mana yang bagaimana dia mengemis cinta ke saya, bagaimana dia memohon kepada saya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada saya. Kan dia tidak post, kan kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Coba yang dipost nominal uang segala macam. Jadi kalau nominal uang itu 92 juta itu, jadi waktu saya lagi berantem sama Tony, saya harus ke Swiss karena saya mau healing. Terus dia tahu saat itu saya mau ke Swiss. Terus dia bilang, kamu nggak boleh pergi. Kenapa? Saya mau healing, saya stres di rumah, saya nggak mau berantem terus gitu kan. Mungkin dengan saya pergi, saya bisa merasakan apakah saya rindu dengan kamu atau tidak gitu kan. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu kan. Tapi dia tidak kasih saat itu malam-malam. Terus dia bilang, saya ganti uang tiket kamu. Dia bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya betul diganti 92 juta. 92 juta itu adalah uang tiket yang harusnya saya ke Swiss. Tadi jadinya tidak ke Swiss gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang ke orang, itu uang itu ke Swiss, dia bohong gitu. Padahal itu ke Swiss bener, tiketnya ada, semua ada, karena semua diurusin sama dia gitu kan. Terus yang 54 juta itu adalah hadiah Valentine, itu juga ada di WhatsApp semua. Tiba-tiba dia kirim, baby this is for you for Valentine, I love you. Terus dia kasih icon love gitu kan. Terus saya bilang, saya tidak perlu uang kamu, saya kembalikan, tidak, ini untuk kamu, hadiah dari saya gitu kan. Terus saat saya ulang tahun, saya dibelikan gelang juga. Ya saya happy, tapi saya bilang, kamu nggak usah spend money, keep aja uang kamu, karena saya tahu uang dia ada berapa di rekening gitu kan. Uang dia itu di rekening itu cuman ada kurang lebih 900 jutaan ya, selama dia hidup sampai 33 tahun gitu kan. Saya juga bingung kenapa nominalnya kecil sekali gitu kan. Terus soal 700 juta, dia juga ada bilang soal 700 juta. Jadi kan saya lagi mau bikin film nih sama Mas Hanung. Alhamdulillah bulan depan akhir filmnya terlaksana, sekarang lagi reading ya. Terus saya bilang, aduh saya pusing nih, harus cari uang kemana ya, soalnya ini film biayanya besar banget. Terus saya bilang sama Tony, kamu bisa minta tolong nggak sama bank di Jerman, kalau memang kamu BI checkingnya bagus gitu kan. Kalau BI checking saya di Indonesia pasti bagus, cuman kalau saya gadein sertifikat tanah, sertifikat rumah, pasti netizen bilang, wah jatuh miskin ya, wah bangkrut ya gitu. Terus saya bilang sama Tony tuh, bisa nggak tolongin,
Terus dia telepon-telepon, memang dia telepon-teleponin semuanya, ternyata tidak bisa. Setelah saya cari tahu, ternyata dia BI checkingnya tidak bagus dan ada beberapa yang belum dibayar gitu kan. Ya sudah, tidak jadi, alhamdulillahnya ternyata produk saya laku gitu, laku keras, nggak tahu kenapa tuh di TikTok saat itu tuh. Ya udah, akhirnya uang itu saya akulasikan untuk film. Nah, terus dia tanya sama saya pas kan setelah nikah siri. Terus dia tanya sama saya, kamu mau cincin seperti apa? Gak mau, udah biasa aja. Diamond gue tuh udah gede-gede. Kalaupun lu mau kasih gue diamond, gue gak mau yang kecil karena gue punyanya yang gede. Gue bilang gitu kan sama dia. Tiba-tiba dia chat Dea, tolong dong cariin diamond. Mau berapa kerat kata Dea gitu. Ada nggak yang 6 kerat gitu kan? Dikirimin tuh foto-fotonya sama Dea. Dia ada kok semua chatnya. Kirim-kirimin. Terus nggak ada yang cocok kan, dia bilang coba lu telepon Kak Amel aja, karena kan Kak Amel juga dijualan diamond kan. Kak Amel juga udah foto-fotoin tuh, ini gede, tapi harganya mahal gitu kan. Terus abis itu nggak tahu kenapa dia ngomong, iya gue juga ada pesen cincin nih sama dia, sama Kak Amel. Lihat mana cincinnya, liatin, aduh ini mah karatnya, ini mah jelek, warnanya kuning segala macam. Kalau ini kan putih tuh ini kan putih tuh. Kalau ini dijual mahal nih. Nah ini putih tuh putih tuh diamondnya. Kalau yang dipilihin itu diamondnya kuning, agak kuning, itu jelek gitu kan. Terus gue bilang gini, oh iya gue ini masih ada cincin loh di Chopard gitu kan. Gue beli harganya 2,5 miliar. Nah kenapa gue bisa nyicil? Karena gue itu selalu belanja di Chopard dengan harga mahal. Terus ownernya bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting lu ambil ya cincinnya, gue kasih lu bayar 3 kali, dia bilang gitu kan. Oh terima kasih. Nah kurang 900 juta dari 2,5 miliar, kurang 900 juta. Terus gue tanya gini, baby boleh nggak baby cincin kawinnya ini aja? Ini bagus loh gambarnya, kayak hati gitu. Terus di sini ada diamond semua. Tapi bener ya ini cincin kawinnya dari aku? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ini dari kamu, anggap aja ini dari kamu, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, yang penting kamu ambilin gitu. Nggak enak karena ini bulan ini tanggal berapa sih? Ini udah Mei ya? Mei ini gue ke Swiss untuk ngambil cincin ini. Mei ini gue ke Swiss untuk ngambil cincin. Udah dibayar memang sama dia 700 juta dan gue bayar lagi 200 juta karena kan kurang 900 kan. Udah, ternyata setelah itu, ya itu yang berantem itu yang 2 minggu yang lalu pas sebelum nganterin Loli. Berantem hebat memang, berantem hebat. Itu kan ada lempar setrika nggak sih Kak? Katanya Kakak ada lempar setrika gitu, terlalu emosi. Jadi gini, setrikaan gue itu kan standing ya, berdiri. Ada kabelnya. Nah kabelnya itu gue ambil, terus gue begini, gitu loh. Bukan setrikaannya gue ambil terus gue gitu, nggak gitu. Jadi kabelnya diambil terus begini. Nah nggak tahu ngayunya kemana. Yang mungkin kena ke dia, nggak tahu gitu loh. Nah kalau Gampar betul, karena ada salah satu perkataan dia yang cukup menyakitkan saya gitu. Tapi tidak perlu saya sebut. Niki, terus terakhir Tony memposting kalau kamu meminta balik beberapa uang dan barang. Tidak, justru salah, lu salah. Dia yang meminta balik. Dia yang meminta balik. Iya. Jadi gini, pas dia pergi, kan gue bilang di WhatsApp, kenapa kamu nggak bawa pakaian kamu? Kenapa kamu membawa pakaian adik saya, tas saya? Kalau bisa kamu balikan tas itu. Bukan masalah harganya, tapi tas itu ada memorinya, ada historinya. Karena itu kan dari almarhum ayah. Ayah saya kan sudah meninggal, ya kan. Saya cuma meminta itu. Tiba-tiba dia langsung bilang gini, ya udah kalau gitu lu balikin juga semua pemberian dari gue, termasuk mas kawin. Lah kan gue bingung, kok jadi merembet kemana-mana gitu kan. Ya itu, gitu. Jadi setelah dia posting apapun nggak ada yang gue balas kan. Dia bilang katanya Indonesia percaya sama gue karena gue ngomongin yang benar. Ya, keluarin ngomong kalau emang yang benar, keluarin yang benar coba. Jangan cuma tulisan-tulisan, keluarin semuanya. Keluarin chat semua yang katanya the truth itu keluarin gitu. Malah chat itu kebanyakan dia memohon cinta gitu. Jadi keluarin silahkan gitu. Tadi juga sempat di jalan ngeliat pakai akunnya temen gitu kan, Nik, ini si Tony ada posting lagi katanya
mau Zoom meeting nggak jadi katanya. Terus kayaknya dia menyalahkan, nggak tahu menyalahkan gue atau siapa, gue juga nggak ngerti. Karena jujur gue sudah tidak peduli ya, maksudnya gue ini udah dewasa ya, udah 37 tahun, udah bukan anak umur 19 tahun atau 29 tahun gitu ya, yang putus cinta berlarut-larut, terus begini begitu. Enggak, gue 37 tahun, anak gue udah 3 gitu kan. Gue nggak begitu, gue sama sekali nggak mikirin dia gitu. Tapi dia mikirin gue terus, makanya gue bingung. Kayaknya dia udah masuk geng sampah juga, gue juga nggak ngerti.